Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kusumawardani dengan NIM K331210076. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil jawaban ujian akhir semester 2 saya dan untuk menjawab soal dari Bu Ayat tentang materi dari awal hingga akhir tentang public relation. Definisi public relation dan ciri-cirinya. Saya menjawab, menurut JCCD berpendapat bahwa humas adalah sebuah proses yang saling terhubung mulai dari usaha-usaha manajemen supaya dapat memperoleh respon yang baik dan pengertian dari para pelanggan, publik secara umum, dan karyawan. Lalu, menurut Ruslan, humas adalah sebuah proses yang berkesinambungan dari usaha manajemen agar mendapatkan sebuah kepercayaan dan pengertian dari para pelanggan, konsumen, karyawan, dan publik. Lalu, dari kedua definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri PR adalah sebagai berikut. Ciri-ciri public relation diantaranya adalah 1. Komunikasi yang dilancarkan berlangsung dari dua arah secara timbal balik. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, penggiatan persuasi, dan pengkajian pendapat umum. Lalu yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat public relation menginduk. Keempat, sasaran yang dituju adalah halayak di dalam organisasi atau publik internal dan halayak di luar organisasi atau publik eksternal. Lalu yang terakhir adalah efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara organisasi dan halayak. Lalu setelah kita mengetahui apa itu definisi public relation beserta ciri-cirinya, soal kedua ini merujuk kepada definisi halayak dalam public relation dan cara mengidentifikasinya. Menurut Frank Jeffkins dalam public relation menyatakan halayak publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Lalu, bagaimana cara-cara mengetahui publik dari sebuah perusahaan atau lembaga dengan cara sebagai berikut. Salah satunya adalah pengelompokan individu yang dapat dikenali organisasi meskipun tidak terbentuk dalam kelompok formalnya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi publik yang terdiri dari beberapa jenis publik seperti customer, producer, enablers, dan juga limiters. Lalu yang ketiga, menentukan key public dan juga key karakteristik dan juga hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi publik adalah opinion leaders dan cultural context. Lalu soal yang berikutnya adalah mengetahui apa itu fungsi public relation. Fungsi public relation sebagai berikut. 1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Lalu yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. Yang ketiga adalah menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Lalu yang soal berikutnya adalah tentang dua perspektif keberadaan public relation dalam perusahaan. Berikut adalah dua perspektif keberadaan public relation dalam perusahaan. Yang pertama adalah public relation sebagai corporate communication, yaitu untuk mengelola komunikasi yang bertujuan untuk membangun reputasi perusahaan, di mana seorang public relation akan bertanggung jawab atas nama baik suatu perusahaan, mulai dari membangun hingga mempertahankan reputasi tersebut agar tetap positif, citranya tetap positif. Lalu yang kedua adalah public relation sebagai bagian dari manajemen yang mendukung pembinaan dan membangun upaya saling menguntungkan melalui komunikasi agar diperoleh pengertian, penerimaan, dan kerjasama yang baik antar organisasi dengan publiknya. Setelah mengetahui dari dua perspektif tentang public relation di dalam perusahaan, pentingnya posisi public relation dalam opini publik sangat amat penting untuk diketahui para halayak, yaitu posisi public relation dalam opini publik sangat penting untuk membangun reputasi positif suatu lembaga dan juga memonitoring opini publik untuk mengetahui besarnya kepercayaan masyarakat terhadap citra perusahaan tersebut agar masyarakat
percaya bahwa suatu perusahaan tersebut dapat diandalkan dan juga jelas tujuan dari perusahaan tersebut. Dan juga selanjutnya adalah menjadi public relation harus memiliki beberapa proses, yaitu ada 4 proses public relations. Proses tersebut bersifat dinamis sehingga setiap unsur yang ada pun berkesinambungan. Keempat proses tersebut adalah satu research atau penelitian, yang kedua planning atau perencanaan, yang ketiga action and communication atau aksi dan komunikasi, serta yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Yang berikutnya adalah apa sih itu media relation? Media relation atau bisa juga disebutkan relasi media merupakan kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan atau pers untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik oleh suatu. Oke, setelah mengetahui apa itu definisi media relation, sekarang kita akan mengetahui apa itu definisi internal relation. Internal public relation adalah bagian public relation perusahaan yang bertanggung jawab membina serta mengelola hubungan dengan publik internalnya. Oke, setelah itu kita akan mengetahui perbedaan public relation dengan marketing. Yang pertama adalah marketing. Sebagaimana yang kita tahu adalah suatu tindakan mempromosikan dan menjual produk atau layanan dengan cara membuat kampanye iklan dan melakukan riset pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka. Berbeda dengan public relation yang dituntut untuk menjaga citra publik tetap positif sehingga bisa menguntungkan perusahaan, dan public relation harus mampu menjaga hubungan dan komunikasi demi menjaga citra perusahaan tetap baik di mata investor, media, dan publik secara umum. Dan yang terakhir kalinya adalah kita harus mempelajari juga tentang apa itu definisi public relation digital. Public relation digital adalah serangkaian strategi promosi yang digunakan untuk meningkatkan keberadaan online suatu organisasi. Semua strategi yang dilakukan dapat diukur dengan rinci dan juga singkat, padat, dan jelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.